Bab 1845, Genius Void Cloud di benua timur. Suara itu muncul sangat tiba-tiba, seolah menyatu dengan laut lalu keluar. Saat kata-kata itu bergema, laut di sekitarnya mulai bergerak. Wang Lin perlahan keluar dari laut. Dia sangat tenang dan jubah putihnya sama sekali tidak ternoda oleh laut. Rambut putihnya tergerai di bahunya dan tidak tergerak oleh laut. Dia memandang dua penggarap benua setan hijau di hadapan macan putih dengan dingin. Wang Lin, macan putih terkejut. Burung vermilion dan kura-kura hitam juga tercengang. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu Wang Lin di sini. Wang Lin mengangguk pada mereka bertiga dan tatapannya beralih ke dua pembudidaya dari benua setan hijau. Kultivator bernama Qian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak berpikir Wang Lin adalah ancaman karena tingkat budidaya Wang Lin hanya puncak Spirit Void. Itu tidak cukup menjadi ancaman, dia hanya perlu khawatir tentang kemampuan Wang Lin untuk bersembunyi. Orang ini harus pandai bersembunyi, jika tidak, dia tidak mungkin muncul di sini tanpa saya sadari. Kultivator bernama Qian mencibir. Bukan saja dia tidak berhenti, tapi dia terbang lebih cepat menuju Wang Lin. Karena kalian semua saling kenal, kalian semua harus tetap di sini. Kalian bisa menemani satu sama lain dalam perjalanan menuju akhirat. Berbeda dengan kultivator bernama Qian adalah pemuda berwajah putih seperti batu giok. Ketika dia melihat Wang Lin muncul, pupil matanya menyusut dan dia berhenti. Alih-alih maju ke depan, dia malah mundur dengan cepat. Orang ini kelihatannya biasa saja, tapi ada rasa darah yang tidak terlihat di sekelilingnya. Dia jelas telah membunuh banyak orang di dalam Laut Pil. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih mengembangkan metode yang membuatnya peka terhadap darah. Saat Wang Lin muncul, dia merasakan darah yang cukup kuat untuk mencekiknya, meskipun tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Saat dia mundur, dia mengangkat tangan kanannya dan menutup mata kanannya, hanya menyisakan mata kirinya yang terbuka. Pupil mata kirinya berputar aneh dan dia tiba-tiba melihat ribuan jiwa yang kesal di sekitar Wang Lin. Ini semua adalah pembudidaya benua setan hijau yang dibunuh oleh Wang Lin. Ketika dia melihat ini, pemuda dengan wajah seperti batu giok putih gemetar dan mundur dengan kecepatan penuh tanpa memperingatkan temannya. Sebuah kontras yang mencolok terbentuk antara dia dan kultivator bernama Qian ketika salah satu dari mereka mundur, sementara yang lainnya menyerang ke depan. Mencari kematian, Wang Lin mencibir. Saat kultivator bernama Qian mendekat, Wang Lin melambaikan tangannya dan kabut hitam menyebar. Raungan terdengar dan boneka Yixi muncul. Lidah merahnya keluar dari kabut dan menunjukkan senyuman kejam saat menerkam kultivator bernama Qian. Budidaya kultivator ini sungguh luar biasa, namun dibandingkan dengan boneka Yixi, ini seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat Yixi muncul, mata kultivator bernama Qian melebar. Dia dipenuhi keringat dan krisis hidup dan mati memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya terdistorsi dan dia mengubah arah tanpa ragu untuk melarikan diri. Sial, bagaimana dia bisa memiliki boneka sekuat itu? Apa identitasnya? Untuk benar-benar memiliki boneka Void Tribulan tahap awal, kultivator bernama Qian dipenuhi rasa takut, namun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan boneka Yixi. Saat dia mundur, boneka itu menyusul dan dia dikelilingi oleh kabut hitam. Gemuruh menggelegar bergema di dalam kabut bersamaan dengan semburan darah. Adapun pemuda yang melarikan diri lebih dulu,
Dia dipenuhi rasa takut dan dengan cepat memperluas jarak antara dirinya dan Wang Lin. Dia akan menyatu dengan batasan dan berteleportasi. Wang Lin tetap tenang dan melihat ke arah kultivator benua setan hijau yang akan pergi. Tangan kanannya mengulurkan kekosongan dan ini menyebabkan munculnya arus. Air itu membentuk tangan raksasa yang menjangkau ke arah pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, pemuda itu membuka kipas di tangannya. Di bagian depan kipas terdapat lukisan 10.000 kuda yang berlari kencang. Saat kipasnya terbuka, suara kuda tiba-tiba muncul. Di saat yang sama, ilusi 10.000 kuda berlari kencang muncul di belakangnya. Laut bergetar saat kuda-kuda ilusi itu menyerang dan bertabrakan dengan lengan yang dibentuk Wang Lin dari laut. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh laut pil dan pusaran raksasa muncul. Pusaran itu berputar dan menyebabkan laut ikut berputar dengan cepat. Saat suara gemuruh bergema, lengan itu menghilang bersama 10.000 kuda. Sedangkan untuk pemuda, dia bergabung dengan batasan dan menghilang. Di sisi lain Laut Pil, dekat benua setan hijau, tempat 3 bendera besar berada, pemuda muncul di samping wanita yang memegang kompas. Saat dia muncul, dia batuk darah. Wajahnya dipenuhi teror dan matanya masih menyimpan rasa takut. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Ada kecelakaan. Kemungkinan besar saudara Qian telah meninggal. Kapan benua banteng surgawi memiliki seorang penggarap seperti itu?" Namanya Wang Lin. Saya harus segera melaporkan hal ini kepada guru. Wanita di sampingnya masih menatap kompas di tangannya. Matanya tertuju pada titik putih yang mewakili Wang Lin. Setelah sekian lama, ada kilatan niat membunuh di mata wanita itu dan dia dengan lembut berkata, "Dia ada di dalam formasi, jadi dia tidak bisa melarikan diri. Dan saya sudah melaporkan masalah ini ke sekte. Ketiga leluhur telah mengirim kakak senior Void Cloud ke sini. Begitu kakak senior Void Cloud datang, pasukan dari 3 sekte juga akan tiba. Kita hanya perlu kakak senior untuk memurnikan Laut Pil menjadi pil setengah celestial dan meledakkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Semuanya akan berakhir kalau begitu." Kakak senior Void Cloud, mata pemuda dengan wajah putih seperti batu giok dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia mendengar nama itu. Void Cloud sangat terkenal di benua setan hijau dan bahkan di seluruh benua timur. Void Cloud, salah satu dari 4 jenius di benua timur. Dia tidak memiliki sekte tetap dan ketiga sekte utama di benua setan hijau adalah sekte miliknya. Dia bisa pergi ke sekte manapun dan mempelajari mantranya. Dia adalah kakak laki-laki dari semua murid benua setan hijau. Dikatakan bahwa kakak senior Void Cloud pergi ke benua utara dan bergabung dengan sekte Grand Empyrean Wu Feng untuk belajar Dao. Sekarang budidayanya tidak terduga. Bersamanya, disinilah Wang Lin pasti akan mati. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih sangat bersemangat. Adapun Wang Lin, kultivator bernama Qian sama sekali bukan tandingan Yixi. Pertarungan berakhir dengan tangisan dan tubuhnya roboh. Yixi melahap tubuhnya, tetapi jiwa asal tetap ada karena perintah Wang Lin. Wang Lin mulai mencari jiwa asal dari kultivator bernama Qian sebelum macan putih dan teman-temannya. Setelah selesai mencari, dia melepaskan jiwa asal. Lidah boneka Yixi menyerang jiwa asal tetapi Wang Lin menyegelnya dan menyimpannya terlebih dahulu. Yixi terkejut dan menatap Wang Lin dengan tatapan tajam. "Aku masih berguna untuk orang ini.
Wang Lin memandang Yi Si dengan tatapan tenang yang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Raungan Yi Si perlahan melemah di bawah tatapan Wang Lin. Ia menundukkan kepalanya dan tidak lagi meraung. Ketika tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, jejaknya pada Yi Si menjadi lebih mendalam. Kecuali jika didorong hingga batasnya, ia tidak akan menolak perintah Wang Lin. 3 teman lama, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua di sini. Wang Lin berbalik untuk melihat Macan Putih dan teman-temannya, yang memiliki ekspresi rumit. Dia menggenggam tangannya dan tersenyum. Macan Putih dan teman-temannya sangat emosional dan merasa malu. Wang Lin, karena benua setan hijau telah bertindak, mereka akan bergerak seperti kilat. Pada saat ini, saya khawatir sebagian besar pembudidaya benua surgawi Banteng telah terbunuh. Bagaimana kita akan pergi? Kura-kura hitam memandang Wang Lin dan menghela nafas. Vermilion Bird merenung sejenak sebelum dia berkata, ini adalah pertama kalinya benua setan hijau mencoba memasuki benua Banteng surgawi dalam skala besar. Namun, mereka dihentikan oleh penghalang yang dipasang oleh nenek moyang Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. Namun, mereka memulai dengan membunuh semua pembudidaya nakal Banteng surgawi di Laut Pil, jadi tujuan mereka pasti bagus. Perubahan di sini ditutupi oleh benua setan hijau sehingga Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi tidak mengetahui apa yang terjadi. Sebagai orang-orang dari benua Banteng surgawi, kita harus pergi dan mengirim pesan kepada mereka. Kata Macan Putih dengan suara yang dalam. Ini bukan waktunya bicara, ayo pergi dulu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan banyak arus muncul. Arus membawa mereka maju. Mereka dengan cepat bergerak maju dan bertemu dengan para penggarap benua setan hijau beberapa kali. Setiap kali mereka bertemu, Wang Lin segera menggunakan Ethereal Fire untuk membunuh mereka dalam sekejap. Namun, saat mereka bergerak maju, semakin sedikit kultivator dari benua iblis hijau yang muncul. Pada akhirnya, tidak ada satupun, seolah menghilang. Ada yang tidak beres, mata Wang Lin menyipit. Dia sudah berada tidak jauh dari benua Heavenly Bull, mereka berada di dekat tepian. Saat mereka bergerak maju, dasar laut mulai naik dan mereka berempat terbang keluar dari laut. Langit gelap, tidak ada bulan malam ini. Dunia yang gelap membuat lautan menjadi kabur. Hanya hembusan angin yang menyebabkan ombak melonjak dan bergemuruh. Samar-samar orang bisa mencium bau darah yang tersembunyi di ombak. Keluar dari laut, mereka berempat melayang ke langit. Selain suara laut, semuanya sunyi. Macan Putih dan kawan-kawan juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat sekeliling dan mata mereka berbinar. Mereka dikelilingi oleh kegelapan dan mereka hanya bisa melihat garis samar benua Banteng surgawi. Kalian bertiga, lindungi aku. Saya akan melihat betapa kuatnya pembatasan ini. Wang Lin memfokuskan dirinya. Setelah merenung sebentar, dia menekankan tangan kanannya ke laut di bawah. Bab 1846, bertemu untuk pertama kalinya. Dengan ini, laut tetap sama, tapi dia meninggalkan sepotong perasaan ilahi di laut. Sepotong perasaan ilahi ini mungkin tampak tidak berguna saat ini, tetapi di masa depan, hal itu akan memainkan peran besar. Perasaan ilahi itu telah menyatu dengan laut, dan sangat sulit untuk dideteksi. Setelah melakukan ini, mata Wang Lin dipenuhi garis darah. Segera, matanya tampak menakutkan.
Menggunakan matanya, yang berisi esensi pembatasannya, dia melihat ke langit dan ekspresinya berubah. Langit gelap tertutup lapisan kabut tipis. Kabut ini tidak terlihat oleh mata, bahkan akal ilahi pun tidak dapat melihatnya dengan jelas. Hanya dengan menggunakan esensi pembatasannya dia dapat melihat semua ini dengan jelas. 1 lapis, 3 lapis, 7 lapis. Kabut di langit tipis tetapi memiliki 7 lapisan penuh. 7 lapisan kabut mengelilingi seluruh laut Pil. Itu seperti mangkuk yang terbalik dan menutupi Pilsi. Di atas lapisan ketujuh, ada kompas. Itu adalah ilusi yang berputar perlahan dan mengeluarkan tekanan yang menyatu dengan 7 lapisan kabut. Kompas ini hanyalah ilusi, tidak nyata. Wang Lin mendongak dan samar-samar melihat bahwa kompas di atas 7 lapisan memiliki untaian aura yang terhubung ke sisi lain Laut Pil. Pusat formasi ini pasti telah menjadi padat dan berada di sana. Wang Lin merenung sambil melihat ke arah Laut Pil dan memikirkan sesuatu. Jika dia ingin esensi pembatasannya membentuk tubuh esensi sejati, dia perlu menyerap sejumlah besar pembatasan. Dia belum pernah melihat batasan yang menutupi Laut Pil, dan dia tergoda untuk menyerapnya. Namun, dia segera menahan godaan tersebut. Dia melambaikan tangan kanannya dan 2 mata raksasa muncul di belakangnya. Matanya dipenuhi garis darah dan sepertinya sedikit menghilangkan kegelapan. Saat 2 mata raksasa yang dipenuhi garis darah muncul, Wang Lin duduk dan menatap ke langit. Matanya bersinar saat dia mulai menyimpulkan batasan tersebut. Dia harus memecahkannya secepat mungkin. Saat dia mulai menyimpulkan, kedua mata raksasa itu juga memancarkan cahaya deduksi. Dia menatap ke langit sambil mencari cara untuk menembus 7 lapisan kabut. Semakin banyak garis darah muncul di mata Wang Lin dan 2 mata raksasa di belakangnya juga sama. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Macan Putih dan rekan-rekannya serius saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk melindungi Wang Lin. Apakah mereka bisa pergi akan tergantung apakah Wang Lin bisa mematahkan formasi ini. Setelah setengah dupa waktu berlalu, mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke langit 3 kali. Setiap kali dia menunjuk, garis darah akan keluar dari 2 mata raksasa di belakangnya. Orang luar tidak dapat melihatnya, tetapi dari pandangan Wang Lin, setiap garis terbang ke area di lapisan pertama yang kabutnya tipis. Ketiga garis tersebut dihubungkan menjadi satu membentuk lingkaran. Lingkaran ini adalah lubang kecil di lapisan kabut pertama yang tidak ada kabutnya. Meskipun lubangnya kecil, itu cukup untuk dilewati 1 orang. 7 lapisan kabut, dan setiap lapisan bergerak. Akan sulit untuk menembus batasan ini, Wang Lin merenung sambil melihat ke langit. Kedua tangannya bergerak dan dia menjentikkan 9 kali ke langit. Setiap kali, garis merah akan terbang keluar. 9 garis ini menembus lubang yang dibuatnya di lapisan pertama dan 4 garis masuk ke lapisan kedua. Mereka segera menemukan area serupa yang kabutnya tipis, lalu mereka terhubung membentuk lingkaran. Pada saat yang sama, 5 garis sisanya menembus lapisan kedua dan menggunakan metode yang sama untuk membentuk lingkaran di lapisan ketiga. Wang Lin telah menemukan metode untuk menembus 3 lapisan pertama. Macan Putih dan teman-temannya tidak dapat melihat ini, dan ketiganya sangat serius. Mereka memandang Wang Lin dengan cemas. Lagi pula, banyak waktu telah berlalu. Bahkan sekarang, tidak ada kultivator dari Sekte Setan Hijau yang muncul. Aneh sekali,
seperti ketenangan sebelum badai. Hal ini membuat mereka merasa tertekan. Wang Lin tetap tenang dan pikirannya terfokus pada batasan 7 lapisan. Semakin jauh dia melangkah, semakin dalam dia menemukan batasannya. Setelah 3 lapisan pertama, area kabut tipis tersebut sulit ditemukan. Tapi Wang Lin memiliki esensi pembatasan, jadi dia tidak hanya mengandalkan deduksi tetapi juga pada pandangan esensinya. Di matanya, semua pembatasan di dunia seakan berhenti. Setengah menit kemudian dan setelah menembus 3 lapisan pertama, mata Wang Lin berbinar dan dia menjentikkannya 17 kali. 17 garis darah keluar dan menembus 3 lapisan pertama. Pada lapisan keempat, 6 garis membentuk lingkaran kecil yang kabutnya tipis. Sisanya garis-garis halus pada lapisan kelima dan membentuk lingkaran. Sekarang lingkaran untuk menembus kabut telah muncul di 5 lapisan pertama. Tetapi pada saat ini, Laut Pil bergemuruh. Suaranya sangat menggetarkan, dan laut tampak terbelah dua dengan garis bergerak cepat di tengahnya. Ini terlalu mendadak. Hal ini menyebabkan ekspresi Macan Putih dan teman-temannya berubah drastis. Pada saat ini, murid Wang Lin menyusut dan dia tidak ragu untuk berdiri. Mata raksasa di belakangnya menghilang dan dia melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Macan Putih dan teman-temannya dan menyerbu ke langit. Saat Wang Lin membawa Macan Putih dan teman-temannya ke langit, energi pedang yang sangat menakutkan datang dari garis tipis yang membelah laut menjadi 2. Garis tipis macam apa ini? Itu jelas merupakan potongan pedang. Ayunan pedang ini mampu membelah laut menjadi 2 hingga mencapai dasar. Kekuatannya sangat mengejutkan. Laut bergemuruh. Saat bayangan pedang muncul dari laut, laut bergemuruh dan terbelah menjadi 2. Gemuruh menggelegar bergema, dan seseorang dapat dengan jelas melihat dasar laut yang gelap di bawahnya. Bayangan pedang ini panjangnya ratusan kaki. Itu terbang keluar dari laut dan menyerang Wang Lin dan teman-temannya. Merasakan energi pedang ini, wajah Macan Putih dan kawan-kawan menjadi pucat. Vermilion Bird dan Black Tortoise terluka parah, jadi mereka batuk darah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah pedang Dao. Untuk tidak mengolah wilayah dunia dan hanya mengolah pedang. Untuk menggabungkan keinginan seseorang ke dalam pedang, untuk menggabungkan tubuh seseorang ke dalam pedang. Untuk memusnahkan semua emosi sampai seseorang menganggap dirinya sebagai pedang. Ini, benua setan hijau sebenarnya memiliki seorang kultivator yang ekstrim. Kura-kura hitam sangat berpengetahuan dan tersentak. Bayangan pedang itu sangat cepat dan langsung mendekat, tapi Wang Lin telah terbang lebih dulu. Dia membawa Macan Putih dan teman-temannya dan menyerbu ke dalam lubang kecil di lapisan kabut pertama. Dia tidak berhenti saat melewati lapisan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di belakangnya, bayangan pedang memotong batasan, membuat suara gemuruh bergema. 3 lapisan kabut pertama segera runtuh. Energi pedang yang mengandung kemauan kuat memasuki lapisan keempat. Keempat lapisan kabut segera runtuh juga. Satu serangan pedang untuk mematahkan 4 lapisan batasan. Bahkan Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap melihat kekuatan serangan pedang ini. Dia berada di dalam lapisan kabut kelima dan dapat dengan jelas merasakan kabut bergetar. Kekuatan sombong yang unik bagi para penanam niat pedang bergemuruh di benak Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Surat wasiat ini hanyalah gempa susulan, tapi Wang Lin jelas merasakan betapa kejamnya surat wasiat itu. Tidak peduli pada tingkat kultivasi orang ini,
dia pasti seseorang yang terkenal di benua setan hijau. Mata Wang Lin berbinar saat dia menarik macan putih dan teman-temannya, yang dikejutkan oleh serangan pedang tersebut. Matanya berlumuran garis darah saat dia menyerang lapisan ke-6. Kabut di lapisan ke-6 sangat tebal dan tidak ada celah sama sekali. Namun, saat Wang Lin menyerang ke depan, tangannya membentuk segel dan batasan yang terbuat dari garis darah muncul di hadapannya untuk membentuk jaring kawat. Segera, ia bertabrakan dengan kabut lapisan ke-6. Dengan ledakan yang menggelegar, Wang Lin mengajak macan putih dan teman-temannya untuk secara paksa membuka lapisan ke-6. Void Cloud yang sederhana ini datang dari jauh. Mengapa rekan Daois terburu-buru untuk pergi? Suara rendah bergema di seluruh permukaan laut. Bayangan pedang yang menembus 4 lapisan pertama berubah menjadi seorang kultivator berwarna biru. Kultivator ini tampak seperti seorang pemuda. Dia mengenakan pakaian biasa tanpa hiasan sedikit pun. Rambut panjangnya disampirkan di bahunya dan memberinya tampilan yang elegan. Dia sangat cantik tetapi sangat dingin, dan dia memegang pedang setinggi 7 kaki di tangannya. Di langit yang gelap ini, sepertinya ada hawa dingin yang mengalir, dan pedang itu mengeluarkan kilatan dingin. Apa yang datang bukanlah tubuh asli Void Cloud melainkan sebuah avatar yang dibentuk oleh niat pedangnya. Meskipun itu adalah avatar, itu berisi 60% maksud pedangnya. Saat dia berbicara, dia melihat ke atas dan melangkah menuju lapisan ke-5. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang di tangannya menyapu langit. Dengan sapuan ini, energi pedang bulan sabit terbang ke langit. Lapisan kabut ke-5 tiba-tiba runtuh. Hal ini memungkinkan Void Cloud melihat Wang Lin yang berambut putih, yang menatap dingin ke arahnya. Bab 1847, Kepercayaan Mendadak. Tatapan mereka bertemu saat ini, dan pikiran Wang Lin bergemuruh. Dia membawa macan putih dan rekan-rekannya ke lapisan ke-6 dan menyerbu ke lapisan ke-7. Wajahnya pucat dan ekspresinya serius. Sedangkan untuk Void Cloud, pikirannya juga bergemuruh saat dia melihat ke langit dengan tatapan aneh. Saya pikir selain orang-orang tua itu, hanya Yun Yifeng yang dapat membangkitkan minat saya pada benua banteng surgawi. Saya tidak menyangka akan bertemu yang lain hari ini. Dinginnya matanya, dia juga orang yang kejam. Void Cloud tersenyum sambil memegang pedang dan melangkah ke langit. Wang Lin menyerbu ke lapisan ke-6. Hanya lapisan ke-7 yang tersisa sebelum dia bisa meninggalkan Pilsi bersama macan putih dan teman-temannya. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk memilih. Lapisan ke-7 adalah yang paling padat, dan dia tidak dapat menemukan celah dalam waktu singkat. Selain itu, dengan kultivator bernama Void Cloud di bawahnya, dia tidak punya banyak waktu. Mata Wang Lin bersinar saat dia terbang melewati lapisan ke-6. Energi pedang sepertinya akan menerobos ketika garis darah muncul di matanya dan 2 mata merah muncul di belakangnya. Esensi pembatasan, gunakan esensi untuk memasuki batasan. Saat Wang Lin meraung, 2 mata raksasa di belakangnya tiba-tiba roboh. Garis darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam terbang di sekitar Wang Lin untuk membentuk meteor yang menabrak lapisan ke-7. Saat Wang Lin menyerang, lapisan kabut ke-6 di bawahnya runtuh. Energi pedang keluar, dan niat pedang yang kuat terasa seperti bisa menghancurkan segalanya. Rekan penggarap, tetap di sini. Suara Void Cloud bergema saat bayangan pedang menembus lapisan ke-6.
dengan cepat berubah menjadi bayangan pedang yang membelah surga dan terbang menuju Wang Lin. Jika Wang Lin dihentikan oleh energi pedang, dia tidak akan bisa meninggalkan lantai 7. Meskipun ini adalah saat krisis, Wang Lin telah menghadapi banyak musuh. Semakin berbahaya, dia akan semakin tenang. Saat energi pedang mendekat, dia berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Tubuh esensi sejatinya muncul dan telapak tangannya menunjuk ke langit. Kabut di lapisan ketujuh bergemuruh dan telapak tangan raksasa muncul. Cetak semangat perang. Itu bukan hanya satu. Tubuh asli esensi api Wang Lin juga mengangkat tangannya. Di dalam kabut, cetakan telapak tangan yang hampir terbakar muncul. Kedua cetakan itu menghantam energi pedang satu demi satu. Pada saat yang sama, di bawah Wang Lin dan Void Cloud, di laut yang terbelah dua, perasaan ilahi yang ditinggalkan Wang Lin di laut merasakan perintah Wang Lin. Laut melonjak dan cetakan telapak tangan raksasa yang terbuat dari air laut tiba-tiba muncul. Saat cetakan telapak tangan muncul, permukaan laut menurun drastis, seolah-olah air telah terkondensasi oleh cetakan telapak tangan hingga terbang ke angkasa. 3 cetakan telapak tangan, 2 di atas dan 1 di bawah, semuanya terbang menuju Void Cloud dan sinar energi pedang itu. Jejak telapak tangan Wang Lin mendekat terlebih dahulu dan bertabrakan dengan energi pedang. Semburan suara berderak bergema saat cetakan telapak tangan itu runtuh. Pada saat yang sama, cetakan telapak tangan dari tubuh esensi api yang sebenarnya turun. Tepat pada saat ini, intisari air yang dibentuk oleh air laut terbang ke langit menuju Void Cloud dan energi pedangnya. Ini adalah perpaduan air dan api, gabungan serangan api dan pohon palem air. Saat api dan bekas palem air mendekat, air mengeluarkan kabut seolah-olah akan mengering. Pada saat yang sama, cetakan telapak tangan api tampak seperti akan padam karena tertutup uap air. Namun, esensi api dan air berasal dari tubuh Wang Lin, jadi tidak hanya tidak menghilang, tetapi mereka menjadi semakin kuat. Bahkan Wang Lin tidak menyangka bahwa menggunakan esensi air dan api secara bersamaan akan berikan efek seperti itu. Telapak tangan yang terbentuk dari air laut mulai mendidih, dan uap air dalam jumlah besar menyebar. Itu membuat cetakan telapak tangan api terlihat kabur, namun apinya tampak lebih besar lagi. Pada saat ini, bahkan ekspresi Void Cloud menjadi serius. Dia mengayunkan pedangnya dan cetakan telapak tangan api bertabrakan dengan energi pedang. Pada saat yang sama, cetakan palem air menutup dari bawah. Gemuruh keras bergema saat jejak air dan telapak tangan api bertabrakan, dengan Void Cloud dan energi pedangnya di tengahnya. Esensi air dan api menyatu dan membentuk kekuatan yang lebih kuat dari sekedar esensi tunggal. Kekuatan ini adalah gas. Gas adalah esensi yang sangat sulit didapat. Lebih tepatnya, hal itu tidak mungkin diperoleh. Seseorang harus menguasai esensi air dan api dan menggabungkannya untuk membentuk esensi gas. Esensi ini jauh lebih berharga daripada satu esensi. Saat esensi gas muncul, air dan pohon api segera runtuh, tetapi energi pedang Void Cloud runtuh untuk pertama kalinya. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Wang Lin mundur dan meminjam kekuatan untuk bergerak menuju lapisan ketujuh bersama macan putih dan rekan-rekannya. Tubuh Void Cloud bergetar dan dia mundur beberapa langkah saat air dan pohon palem api runtuh. Raungan terdengar dan boneka Yixi dilepaskan oleh Wang Lin. Itu dibebankan pada Void Cloud.
Yixi muncul terlalu tiba-tiba, seolah-olah sudah menunggu momen ini. Ia sangat cepat dan langsung mendekat. Tangan hitamnya meraih ke arah Void Cloud. Waktunya sangat tepat, dan niat membunuhnya mendekat. Ekspresi Void Cloud berubah dan dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Darah itu langsung berubah menjadi sinar energi pedang berwarna darah yang menebas Yixi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, energi pedang mendarat di Yixi dan memotong lengan kanannya. Yixi menangis dan tiba-tiba mundur. Namun, lengan kanan yang terpotong berubah menjadi 5 helai gas hitam dan mengalir ke tubuh Void Cloud. Void Cloud mengeluarkan erangan teredam dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kelima helai gas hitam itu mengandung niat membunuh yang kuat dan mulai menyebabkan kehancuran di dalam tubuhnya. Mereka sangat sulit untuk dihilangkan, karena juga mengandung kekuatan Dao kuno. Rekan penggarap Void Cloud, tidak perlu mengirim saya pergi lagi. Kita akan bertemu di masa depan. Di langit, suara Wang Lin bergema. Void Cloud mendongak dan melihat boneka Yixi yang kehilangan lengan kanannya berubah menjadi kabut hitam. Kemudian dikumpulkan oleh Wang Lin. Kemudian Wang Lin membawa macan putih dan teman-temannya ke lapisan ketujuh dan menghilang tanpa jejak. Baru setelah Wang Lin pergi beberapa saat barulah Void Cloud tersenyum, hanya saja senyumannya sangat suram. Memasuki benua banteng surgawi pasti sangat menarik, lain kali, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Untuk seorang kultivator yang kuat sepertimu, kamu harus menjadi tungku pedangku. Mata Void Cloud berbinar dan dia melangkah pergi. Wajahnya sedikit pucat, dia terluka dalam pertempuran itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyembuhkan, karena dia masih harus menyelesaikan perintah dari leluhur lama itu untuk memurnikan Laut Pil kembali menjadi setengah pil surgawi. Saat ini di Laut Pil, tidak ada satupun benua banteng surgawi yang tersisa. Semuanya sudah mati. Seluruh Laut Pil telah menjadi wilayah benua setan hijau. Di luar Laut Pil, di atas benua banteng surgawi, Wang Lin terbang sejauh puluhan ribu kilometer. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia berbalik dan melihat batasan di sekitar Laut Pil dengan tatapan yang kejam. Harimau putih, kalian bertiga pergi, aku masih punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan pergi bersamamu. Tempat ini jauh dari Sekte Jiwa Agung tetapi dekat dengan Sekte Guiyi. Jika kalian ingin melaporkannya kepada mereka, kalian harus bergegas. Adapun Sekte Jiwa Hebat, saya akan memberi tahu mereka. Wang Lin memandang Pilsi dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Ini adalah pesan giok dari Sekte Jiwa Agung. Setelah meninggalkan pesan, Wang Lin melambaikan tangannya dan batu giok itu dengan cepat menghilang. Karena struktur pesan giok, mereka beberapa kali lebih cepat daripada kultivator, namun Wang Lin tidak tahu persis kapan Sekte Jiwa Agung akan menerimanya. Setelah melihat pesan giok, Macan Putih dan kawan-kawan menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang digunakan oleh Sekte Jiwa Agung secara internal. Mereka memandang Wang Lin seolah ingin berbicara, tetapi mereka menahan diri. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari Pilsi. Dia memperhatikan ekspresi mereka dan perlahan berkata, saya telah bergabung dengan Sekte Jiwa Agung dan menjadi seorang tetua. Hati-hati di jalan. Macan Putih dan teman-temannya menggenggam tangan mereka. Mereka tidak mengucapkan terima kasih, tapi entah itu masalah ini atau apa yang terjadi di dunia gua,
mereka mengingatnya di dalam hati. Kalian juga berhati-hati. Wang Lin mengungkapkan senyuman tulus. Dia menggenggam tangannya ke arah mereka dan melihat ke arah Vermilion Bird. Vermilion Bird menghela nafas seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga dengan cepat terbang menuju Sekte Guiyi. Setelah mereka bertiga menghilang dari cakrawala, Wang Lin berbalik menuju Laut Pil dan niat membunuh muncul di matanya. Sejak tiba di benua astral abadi, saya tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Void Cloud, jika aku tidak memanfaatkan kenyataan bahwa kamu terluka untuk membunuhmu, aku tidak akan sanggup menanggungnya. Jeritan Yisi masih bergema di hati Wang Lin, dan hatinya terasa sakit. Budidaya Void Cloud itu sangat aneh. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, selain energi pedang yang mengejutkan. Wang Lin telah menghapus perasaan ilahi Yanlu dari 2 harta yang dia menangkan darinya. Labu dengan 30 juta jiwa Dao dapat melepaskan serangan yang sangat kuat, meskipun hanya ada 1 kesempatan. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, dia menyerbu menuju Laut Pil. Perilakunya terlihat sembrono, namun dia yakin Void Cloud tidak akan mengharapkan dia kembali setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk pergi. Inilah yang membuat Wang Lin bertekad. Jika saya ingin membunuh Void Cloud, saya harus mendapatkan kompas yang mengontrol formasi. Ini adalah orang pertama yang ingin dibunuh Wang Lin sejak dia tiba di benua astral abadi. Bab 1848. Tersembunyi. Wang Lin bergerak maju dan muncul di atas Laut Pil. Di bawahnya ada batasan yang tidak terlihat. Dengan adanya batasan di sana, dia tidak khawatir akan ditemukan oleh para penggarap di dalam batasan tersebut. Namun Wang Lin masih sangat berhati-hati dan menyembunyikan auranya. Dia bergerak seperti hantu saat dia terbang menuju sisi lain Laut Pil. Dengan beberapa langkah, Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit dekat benua setan hijau. Di sini, bahkan langit pun memiliki sejumlah besar penggarap benua setan hijau. Semua pembudidaya ini memiliki tingkat budidaya yang berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka berada pada langkah kedua, sementara beberapa lainnya adalah kultivator langkah ketiga. Jumlahnya tidak banyak, tapi masih bisa dilihat sesekali. Ketika mereka lewat, indera ketuhanan mereka menyapu area itu seolah-olah mereka sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Semakin banyak penggarap benua setan hijau muncul, penggarap Arcane Void muncul, menyebabkan Wang Lin bergerak lebih lambat. Setelah merenung sedikit, dia terjun ke dalam batasan tak kasat mata di bawah. Matanya dipenuhi garis darah saat dia membenamkan dirinya dalam kabut. Wang Lin memiliki esensi pembatasan. Pada saat ini, dia bisa meniru batasan di sekitar Laut Pil dengan esensi batasannya, jadi dia yakin dia tidak akan diperhatikan dalam waktu singkat. Setelah memasuki lapisan kabut ketujuh, Wang Lin dengan hati-hati bergerak di dalam kabut untuk menemukan kompas yang menjadi pusat pembatasan ini. Saat dia semakin dekat ke benua setan hijau, semakin banyak pembudidaya benua setan hijau terbang di atasnya. Para pembudidaya ini seringkali berkelompok yang terdiri dari puluhan orang. Mereka seringkali memasang ekspresi serius saat terbang. Setidaknya ada puluhan ribu petani di sini. Dengan begitu banyak pembudidaya, jika mereka mengatakan mereka tidak menyerang benua banteng surgawi, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Wang Lin berubah menjadi kabut,
lalu dia menatap para pembudidaya benua setan hijau di atasnya dan menghela nafas. Pembantaian antar sekte dan kekejaman antar benua terjadi sama di mana-mana. Itu seperti ini di dunia gua, dan benua astral abadi juga sama. Tidak ada hukum di dunia ini. Yang ada di sana karena kultivator yang kuat ada untuk menekan semua orang, jadi mereka tidak berani berpikir lain. Sambil merenung dalam diam, mata Wang Lin menyipit dan dia mendongak. Dia merasakan fluktuasi yang kuat dari kejauhan. Ini bukan berasal dari seorang kultivator tetapi sebuah harta karun. Ketika dia melihat ke atas, 100 pembudidaya benua setan hijau terbang lewat. Ada 4 penggarap Arcane Void, dengan 1 di setiap sisi, bertindak seperti pengawal. Di tengah-tengah tim ini, ada sebuah drum raksasa yang berukuran sekitar 1000 kaki. Drum ini benar-benar hitam dan bahkan permukaannya pun hitam. Sejumlah besar binatang buas muncul dari sisinya dan aura suram menyebar. Ada banyak sekali jiwa kebencian di sekitar drum. Mereka mengeluarkan raungan hening yang membentuk riak tak terlihat yang menyebar. Drum ini sepertinya sangat berat. Ada hampir 100 petani yang menggunakan budidaya penuh mereka untuk membawanya, tetapi mereka terbang ke depan dengan lambat. Saat Wang Lin melihat drum besar itu, matanya menyipit. Dia berubah menjadi gas dan tidak bergerak. Dia jelas merasakan seorang kultivator bersembunyi di dalam drum besar. Kultivator ini sepertinya menyatu dengan Wang Lin, dan ketika melewati Wang Lin, perasaan ilahi menyebar darinya. Setelah memindai area tersebut, perlahan-lahan ia pergi. Setelah 100 petani pergi, Wang Lin melihat garis samar drum dan mulai merenung. Harta karun yang menyatu dengan seorang kultivator. Setelah ini, Wang Lin melihat 8 drum yang sama. Dia juga melihat harta karun besar lainnya yang jelas-jelas digunakan untuk pembantaian skala besar antar sekte. Harta karun ini berukuran hampir 1000 kaki. Aura mengejutkan menyebar darinya, membentuk tekanan. Saya tidak bisa tinggal lama di sini, saya harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin dan pergi. Jantung Wang Lin berdebar kencang, tapi ini membuatnya lebih tenang. Dia menyatu dengan pembatasan dan perlahan-lahan bergerak mendekati benua setan hijau. Di sini, dia merasakan kehadiran pusat pembatasan. Itu di depan. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak menembus kabut. Tak lama kemudian, dia melihat 3 bendera berkibar di langit. Ketiga bendera ini bergerak mengikuti angin dan berkibar di udara. Riak bergema dari mereka. Itu jelas luar biasa. Di bawah 3 bendera, ada seorang wanita cantik. Dia memegang kompas di tangannya dan saat ini mengerutkan kening saat melihatnya. Selanjutnya wanita itu, Wang Lin melihat seseorang yang pernah dia temui sebelumnya. Itu adalah pria muda dengan wajah putih seperti batu giok. Dia memegang kipas angin di tangannya dan melihat ke bawah ke laut. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Ada ratusan petani berjubah hijau di sekitar mereka. Mereka seperti penjaga dan tetap tidak bergerak saat berkultivasi dengan mata tertutup. Termasuk wanita itu, tidak ada yang tahu bahwa Wang Lin berada di lapisan ketujuh dari batasan tak kasat mata di atas mereka. Wang Lin dengan dingin menatap mereka dan terutama kompas di tangan wanita itu. Itulah kompasnya. Setelah saya mendapatkannya, saya tidak perlu bersembunyi di dalam lapisan kabut. Itu adalah satu-satunya hal yang dapat mengetahui bahwa saya memasuki Laut Pil. Wang Lin memiliki esensi pembatasan dan telah mempelajari pembatasan ini sebentar,
jadi dia tahu bahwa kunci dari pembatasan ini adalah kompas itu. Hanya dengan kompas di tangan tidak ada yang tahu dia telah memasuki lautan pil. Kemudian dia bisa menemukan Void Cloud, membunuhnya, dan melarikan diri dengan selamat. Kompas juga merupakan kunci untuk menemukan Void Cloud. Sangat sulit menemukan satu orang pun di Laut Pil yang luas ini, dan dia hanya bisa mengandalkan kompas. Namun, ini adalah situasi yang sulit. Jika dia ingin mendapatkan kompas, dia tetap harus keluar, maka orang-orang di bawah akan tahu dia telah tiba. Semuanya harus cepat, saya tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi dan saya tidak bisa membiarkan wanita itu mengirimkan informasinya. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat ke 100 petani di bawah dan 3 bendera besar. Ketiga bendera itu seharusnya menjadi alat pelindung, ini akan menjadi sedikit sulit. Wang Lin tetap tak bergerak di dalam kabut saat dia melihat ke bawah dan mulai merenung. Di bawah 3 bendera besar, wanita itu melihat kompas di tangannya dan mengerutkan kening lebih keras. Aneh, yang jelas tidak ada lagi pembudidaya asing yang tersisa, namun masih ada lapisan riak yang muncul. Ini jelas merupakan sesuatu yang dilakukan oleh pembatasan ketika mendeteksi sesuatu yang tidak normal. Kompas di tangan wanita itu dipenuhi titik-titik hijau dan tanpa satu titik putih pun, namun ada gelombang riak seperti fluktuasi yang konstan di permukaan air. Mata wanita itu berbinar. Tangan kirinya terus membentuk segel yang mendarat di kompas, namun dia tetap tidak menemukan apapun. Tindakannya menarik perhatian pemuda dengan kipas angin di sebelahnya. Dia melangkah maju untuk melihat kompas dan tersenyum. Jangan terlalu paranoid. Dengan kakak senior Void Cloud di sini, semuanya akan baik-baik saja. Wanita itu diam-diam merenung sejenak dan mengangguk. Saudara senior Void Cloud telah bertindak, dan Pilsi akan segera menghilang. Lalu kita bisa melihat kekuatan dari setengah pil surgawi yang legendaris. Wanita itu melihat ke kejauhan. Wang Lin berada di dalam kabut di langit dan samar-samar mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia juga memperhatikan beberapa petunjuk dari ekspresi mereka, dan jantungnya berdetak kencang. Namun, pada saat ini, gemuruh yang menggelegar datang dari laut Pil, dan mulai melonjak dengan hebat. Ombak mulai mengamuk melintasi lautan. 9 pusaran muncul di berbagai titik di Laut Pil. Pusaran itu berputar perlahan, tapi suara gemuruh yang menggemparkan surga bergema. Kakak senior sudah mulai. Wanita itu berhenti melihat kompas di tangannya dan melihat ke kejauhan dengan harapan di matanya. Pada saat yang sama, sekelompok sekitar selusin petani terbang keluar dari laut dan terbang menuju tempat wanita itu berada. Ini adalah sekelompok tentara setan hijau yang mengikuti perintah wanita itu dan kembali. Lebih dari selusin tentara setan hijau dengan cepat terbang melintasi langit. Mereka tidak menarik perhatian wanita atau para penggarap di sekitarnya. Jelas sekali bahwa gerakan semacam ini sangat umum terjadi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada kilatan cahaya hantu di mata Wang Lin saat dia bersembunyi di balik kabut pembatas di langit. Dia berubah menjadi seuntai asap. Saat kelompok penggarap benua setan hijau terbang, dia bergegas keluar dan memasuki telinga salah satu penggarap. Saat dia masuk, kultivator itu berhenti sejenak dan matanya menunjukkan sedikit kebingungan. Namun, kebingungan itu segera digantikan dengan ketenangan, dan dia dengan cepat mendekati ketiga bendera dan wanita di bawahnya. Namun, saat Wang Lin keluar dari kabut dan memasuki telinga kultivator,
kompas di tangan wanita itu sedikit bergetar seolah memberi peringatan. Wanita itu segera menunduk, namun saat dia menunduk, semuanya sudah berakhir. Pria muda di sebelah wanita itu memperhatikan perubahan ekspresinya dan dengan cepat bertanya, "Ada apa?" "Sesuatu yang salah." Kompas bergetar dengan sendirinya sebagai peringatan. Itu pasti karena seorang kultivator non-benua iblis hijau telah memasuki Laut Pil. Ekspresi wanita itu sangat serius. Orang ini pandai bersembunyi dan saya tidak dapat langsung menemukannya. Kakak senior Zhao, bantu aku. Saya akan membalikkan kompas untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu. Pria muda dengan wajah seperti batu giok putih mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di punggung wanita itu tanpa ragu-ragu. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia menatap kompas di tangannya dan, menggunakan metode yang diajarkan gurunya, tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke arah kompas. Dia tidak memperhatikan lebih dari selusin pembudidaya benua setan hijau yang dia kirim dan kembalikan. Mereka semakin dekat dengannya. Tatapan tersembunyi dari niat membunuh muncul di dalam selusin pembudidaya ini. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.